Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Citra Anggraini dan teman saya Rizkiana Rahayu. Di sini kami akan membahas materi tentang kejahatan bank, di mana di sini ada 4 poin. 1. Pencucian uang. 2. Pembiayaan fiktif. 3. Pencairan dana nasabah ilegal. Dan yang terakhir, ketentuan pidana Undang-Undang Perbankan Syariah. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana, harta kekayaan, hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Selanjutnya yaitu hukum pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui 3 langkah tahapan. Langkah pertama, yakni uang atau dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana atau kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara atau tahap penempatan. Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut, yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut atau tahap lapisan. Langkah ketiga yaitu final, merupakan tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana atau tahap integrasi. Hukum pencucian uang di Indonesia. Pasal tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU. Tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pasal. Yang pertama, pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kedua, pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalian hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan yang ketiga, pasal 3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 undang-undang ini, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu pembiayaan fiktif. Kredit fiktif atau pembiayaan fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif. Artinya, pihak internal bank membuat data-data kredit yang disalurkan tidak dalam keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah. Semakin luas aktivitas di dunia perbankan memberikan peluang bagi tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah penyaluran kredit yang nantinya akan menimbulkan risiko pada aktivitas kegiatan usaha bank tersebut dan tentunya menimbulkan kerugian.
Pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagian orang lain dan memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskonan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promas, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dan yang melebihi batas kreditnya dan diancam dengan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya di bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun. Selanjutnya yaitu pencairan dana nasabah secara ilegal. Para pegawai bank melakukan tindakan pencairan dana pada bank dengan tidak sesuai sistem prosedur bank yang berlaku, yaitu pencairan dana tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan atau izin dari nasabah atau pihak bank. Berdasarkan tinjauan kasus ST dan Vivarienti, maka dapat terlihat adanya upaya pencairan dana nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dengan tanpa izin dari nasabah atau bank. Untuk kasus ST dan Vivarienti ini, proses pencairan dan pengambilan dananya dilakukan secara online. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pengambilan dananya tidak dilakukan secara fisik atau langsung, melainkan secara bantuan sistem komputer, di mana uang tersebut diambil secara online dan ditransfer ke rekening pihak lain, sedangkan proses pengambilan dana secara fisik atau secara langsung oleh pegawai bank. Dan yang terakhir yaitu ketentuan pidana Undang-Undang Perbankan Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua tipe bank dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu 1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Kedua, tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam kurung Undang-Undang Perbankan Syariah. Ruang lingkup tipe bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah A. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. B. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. C. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. D. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank. E. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. F. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham. G. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap